Untuk kalian yang takut apabila ada DC yang datang ke tempat kerjaan atau ke kantor yang masih menanyakan, bang, apakah ini nanti akan datang ke kantor? Nah, buat kalian yang bingung nanti bagaimana menghadapi DC yang datang ke kantor, ada 3 cara. Bagaimana itu bang? Simak video ini sampai habis. Buat kalian yang saat ini gagal bayar pinjol ya, mungkin akan merasa resah gitu, takut banget. Bukan hanya untuk kalian yang bingung apakah DC akan ke rumah, tapi juga teman-teman yang bekerja di sebuah perkantoran atau di sebuah tempat kerja. Mungkin teman-teman takut banget kalau nanti DC-nya datang ke tempat kerjaan, takut malu sama teman kerja, atau sampai takut kalau kehilangan pekerjaan, takut diketahui HRD, atasan dan sebagainya gitu, takut dipermalukan dan sebagainya. Di sini saya ada 3 cara ya kalau untuk kalian untuk menghadapi apabila DC datang ke kantor atau ke tempat kerjaan. Ada 3 trik yang mungkin kalian bisa lakuin nih kalau sampai-sampai benar-benar DC-nya itu datang ke tempat kerja. Yang pertama adalah sambut aja kedatangannya dengan baik. Jadi kalian nggak perlu menghindar ya, nggak perlu bilang orang yang nggak ada atau gimana gitu. Kalau kalian menghindar, itu akan memperburuk situasi dan kondisi, malah makin gila. Dan nanti mungkin DC-nya bisa ngomong-ngomong ke yang lainnya, ke teman-teman kerjaan kamu, bahkan bisa sama teriak-teriak dan sebagainya. Nah, padahal tujuan mereka datang itu biasanya cuma satu ya, nagih hutang, itu doang. Yang kedua adalah tanyakan setelah, maksudnya yang pertama saat mereka sudah datang, kita terima baik-baik. Langkah yang kedua adalah tanyakan surat-surat kelengkapan dari si DC itu. Tanya aja nggak apa-apa gitu kan. Ya walaupun biasanya suratnya berupa lembaran yang nggak jelas ya, printan tulisan tangan gitu, walaupun kita tahu sebenarnya itu surat-surat yang apa sih, template gitu loh, yang nggak resmi gitu. Tapi apa salahnya sih kita nanya gitu. Atau biasanya ada DC, emang kalau saya kasih emang situ mau bayar gitu kan, ya bilang aja gitu kan, saya mau bayar apa nggak bayar bukan urusan situ gitu. Bilang juga kalau saya nggak bisa bayar emang kenapa, gitu aja. Ya udah, kalau emang nggak bisa bayar juga pasti DC-nya juga bingung juga kan, bilang ya abangnya mau bantuin aja. Pokoknya gitu ya. Ini sangat penting ya buat kalian yang didatangin DC untuk menanyakan surat seperti identitas, surat tugas, juga sertifikasi. Tapi saya yakin sih kadang DC-DC nggak ada yang menyertakan ini gitu. Bahkan sekelas pinjaman resmi aja seperti Gredivo, mungkin aku laku kadang ini nggak melengkapi sih, jadi bingung juga ya gitu kan. Yang ada juga akhirnya kalau kita menanyakan itu malah jadi konflik gitu. Tapi untuk menanyakan identitas ini sebenarnya hak kita ya gitu kan, itu sebuah hak. Kalau ada desa yang sampai marah-marah ya udah berarti ini desanya abal-abal. Kalau sampai bilang bang orang itu nggak bisa ini apa namanya, desanya nggak mau nunjukin semuanya gitu, gimana ya terserah deh gitu kan. Kalian mau usir silahkan, atau kalian mau bilang saya mau terima orang tamu yang resmi, itu aja. Datang dengan tujuan dan maksud yang mau ngapain gitu kan. Kalau cuman karena saya di sini kerja, waktu saya tersita, pokoknya pinter-pinter kalian lah buat ngemeng ke desanya seperti apa. Nah yang terakhir adalah kalau misalnya udah menjelaskan semua ya, mungkin satu sudah diajak masuk baik-baik, kedua tentang masalah surat-surat yang kelengkapan dari DC-nya, yang ketiga adalah yang terakhir jelaskan kondisi kalian. Jujur aja kalau misalnya kalian emang nggak bisa bayar, bilang aja. Tapi satu kuncinya, jangan pernah janji bayar, oke? Tapi ini jelasinnya dengan cara sopan, baik-baik ya. Mungkin nanti biasanya kan ya kalian kan tetap bekerja, ini gimana masa nggak ada uang, ya jelasin aja gitu. Kebutuhan saya bukan ini, saya bilang aja saya kelilit begini gitu kan sebagainya. Dan kalau DC yang ngancam, ya udah saya akan balik lagi, nggak apa-apa silakan. Mau balik ribuan kali, 10 kali terserah, yang rugi juga dia kan, karena bolak-balik kan emang nggak pakai ongkos gitu kan. Jadi gini ya, jadi begini, asal tahu sebenarnya gagal bayar itu simple. DC-nya mau ngapain ke rumah, gak bakal nyita barang, gak mungkin mukulin kita, gak mungkin
kitanya tuh bakal seperti apa. Karena kerugian kita cuma kerugian data kita jelek itu doang. Dia sih datang ngapain sih, cuma reminder, cuma ngasih tahu doang gitu. Kalau misalnya mas ini udah telat bayar, kapan bayar, udah pertanyaan dia kapan. Jadi sebenarnya nggak usah teriak-teriak sih, nggak usah sampai ngomel-ngomelin DC gitu. Mereka juga bekerja sebenarnya gitu, walaupun ada oknum DC yang ngeselin, ya udah sikat aja sebenarnya mah. Oke, itu saja teman-teman deh. Ada 3 hal bagaimana kalau ada DC datang ke tempat kerja kalian atau ke kantor kalian. Mau yang pertama, kalau menurut saya sih terima aja baik-baik. Karena kalau misalnya diusir-usir itu tempat kerja, takutnya nanti malah bikin kegaduhan di tempat kerja, malah kalian yang bikin malu. Yang kedua adalah tanyakan kelengkapannya. Mau lengkap nggak lengkap, pokoknya kalian tanya. Kalau nggak lengkap ya udah bilang aja, mas nggak punya sertifikat ya ini dia siapa sih, pokoknya gitu aja lah gitu. Terserah kalian mau ngomong apa. Mau lengkap nggak lengkap, tanyain aja. Walaupun nggak lengkap ya udah ngomong. Walaupun lengkap pun ya udah bagus. Yang ketiga, jelasin kondisinya. Kalian beralasan apapun lah, silahkan bilang belum ada uang, bilang aja saya gaji di sini sebenarnya saya dipotong, saya juga nanti bulan depan mau resign di PHK dan sebagainya. Ini begitu, komunikasi dan hadapi. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.